Iya, selamat pagi adik-adik. Kita mau mulai ibadah hari ini. Jadi teman-teman semua nanti kalau yang baru masuk atau yang hari ini ikut ibadah boleh dibantu Mama Papa. Kalau ada anak-anak yang belum di rename sesuai dengan kelasnya, nanti boleh bantu rename sesuai dengan format ini. Jadi nama kelasnya dulu di depan, terus kasih underscore dan nama lengkap. Ya, biar Cici Kokonya nggak ketuker nih nanti kalau ada yang namanya mirip-mirip atau yang nama depannya sama, bisa dikasih nama lengkap ya. Nah, kalau masih ada yang belum, boleh sambil dibantu sama Papa Mama atau sama Cici Koko Live Kids-nya. Ya, misalnya kalau kelas Madya sebetulnya Madya aja cukup. Cuman kalau mau dikasih Madya 1, terus underscore nama lengkap, Madya 2, Madya 3, Madya umum 3 atau Madya sore juga boleh. Nah, begitu juga dengan Pratama. Nah, untuk kelas bayi, batita dan kanak-kanak juga sama. Hanya untuk kelas kanak-kanak cukup ketik kanaknya 1 kali aja. Terus kasih angka 1, 2, atau 3, atau bahkan umum 3 dan sore, tergantung kelas adik-adik masing-masing. Ya, dilihat masih ada nih yang belum. Kalau boleh, boleh segera ya, supaya nanti waktu kita masuk ke dalam kelasnya masing-masing, nggak ada yang ketukar. Oke? Habis ini kita akan mulai ibadah kita. Cici Mary, apakah sudah siap? Oke, adik-adik, ayo sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau doa dulu ya. Cici persilakan untuk Olive pimpin doa. Ya, lip teman-teman lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, hari ini kami mau beribadah live kids lewat Zoom. Berkati Cici Koko yang akan melayani kami dan yang membawakan firman Tuhan. Tuhan, berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Berkati ibadah live kids hari ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus, amin. Adalah bulan misi di Gereja Bethlehem. Dan seperti minggu-minggu sebelumnya, kita akan menyaksikan nih perjalanan misi yang dilakukan oleh Live Kids adik-adik. Pasti beda lagi nih dari minggu-minggu yang lalu yang pernah kita bahas. Nah, sebelumnya Cici mau tanya, kalian masih ingat gak tagline bulan misi kita tahun ini apa? Tagline bulan misi kita adalah Arise, go and preach. Bangunlah, pergilah, dan beritakanlah. Yunus 3 ayat 2. Di Palopo, Cici Live Kids memberikan pelatihan dan seminar mengenai tujuan mengajar sekolah minggu dan bagaimana cara menyampaikan firman Tuhan untuk memperlengkapi kakak-kakak mahasiswa atau ISTAB, Sekolah Tinggi Teologi yang terjun dalam pelayanan anak. Betapa antusiasnya mereka terlihat saat sesi Q&A. Live Kids juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan seminar kepemimpinan mengenai seni, memimpin diri sendiri untuk mahasiswa atau I, Sekolah Teologi dan Sekolah Menengah Teologi Kristen. Anak-anak di sini juga mengalami apa yang Tuhan lakukan ketika kita punya visi, Dia akan kasih supervisinya buat kita semua. Dari Tuhan, kita punya sumber sehingga kita bisa transfer itu ke anak-anak. wah, keren banget nih ya pelayanan misi dari Live Kids. Wah, adik-adik mungkin ada yang tertarik nih untuk melakukan pelayanan misi juga. Tapi mikir, wah Ci, aku masih kecil, masih belum cukup umur buat pergi-pergi. Wah, gak usah khawatir adik-adik.
pelayanan misi adik-adik mungkin nggak seperti Cici Koko Life Kids yang bisa pergi keluar kota ke pelosok-pelosok, tapi adik-adik juga dapat mengambil bagian untuk melayani dalam pelayanan misi di gereja kita. Bisa dengan dana, ada persembahan misi, bisa juga dengan doa. Nah, masih suka mendoakan oikos kita nggak? Oikos kalian yang kalian tulis di kartu oikos. Nah, itu juga adalah bagian kalian untuk melakukan pelayanan misi. Setiap hari adik-adik mendoakan oikos kalian dengan doa 5 jari. Teman-teman, mari kita berdoa untuk oikos kita dengan doa 5 jari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi oikos kami. Roh Kudus sentuh hati mereka, sehingga oikos kami bisa mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, Cici Koko Life Kids mengajak adik-adik untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan misi, khususnya di bulan misi ini. Akhir bulan September ini, yaitu di minggu depan, kita akan isi bareng-bareng Seed of Faith. Kita mau memberi untuk pekerjaan misi di gereja kita melalui Yayasan HBLM ya adik-adik. Mungkin adik-adik udah ada yang mikir, udah ada yang nabung, udah ada yang mendoakan, kira-kira mau ngasih Seed of Faith berapa nih? Nah, yang belum mungkin sekarang mulai didoakan, minta tolong mama papanya juga untuk membantu adik-adik dalam memberikan Seed of Faith. Minggu depan kita bareng-bareng ya adik-adik untuk menuliskan di kartu Seed of Faith berapa Seed of Faith yang akan kita berikan untuk membantu pelayanan misi di gereja kita. Semangat melayani dalam pelayanan misi. Tuhan Yesus memberkati. Senang banget karena hari ini kita bisa beribadah sama-sama ya adik-adik sama teman-teman kita. Coba nih sekarang Cici mau tanya dulu, di sini siapa yang punya teman atau sahabat? Coba angkat tangannya. Ya, adik-adik semua pastinya punya teman-teman dan sahabat-sahabat di sekitarnya ya. Dan tentunya nih kita pastinya mau mengasihi mereka ya adik-adik. Seperti siapa? Iya, seperti Tuhan mengasihi kita tentunya adik-adik. Nah, Cici mau ajak adik-adik untuk terus mendoakan teman-teman kalian nih. Yuk adik-adik, sekarang kita mau angkat lagu pujian Mentega dan Roti dengan penuh semangat. Dan waktu adik-adik nyanyikan lagu ini, kita mau ingat nama teman-teman kita ya. Kita mau katakan, kau temanku teman dan kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku teman dan kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku teman dan kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Wah adik-adik, ayo nih adik-adik kita mau nyanyikan lagu ini lebih semangat lagi ya adik-adik. Kita mau katakan, kau temanku teman dan kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku teman dan kita selalu bersama, seperti celana
seperti celana dengan baju. Yeay! Adik-adik, sekarang kita mau nyatakan bahwa kita mau jadi anak-anak terang yang terus memancarkan kasih Tuhan bagi dunia. Mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Yuk adik-adik yang mau jadi terang bagi dunia, kita mau nyanyikan lagu ini lebih semangat lagi. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Pancarkan terang Tuhan. Nah, adik-adik, kalian masih pada semangat kan untuk ibadahnya? Nah, berikutnya kita akan memberikan persembahan terbaik kita. Nah, sebelum kita memberi persembahan kita, kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk doa akan dipimpin oleh teman kita, Iris. Silakan, Iris. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu melalui Papa Mama. Sekarang kami ingin memberi persembahan. Kiranya persembahan itu bisa menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik, gimana? Udah pada memberi persembahannya kan? Nah, untuk Eris, terima kasih ya udah pimpin doanya. Terima kasih juga buat Papa, Mama, dan adik-adik Life Kids yang sudah memberikan persembahan terbaik kalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik, saat ini kita mau membuka hati kita dan mengundang Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Sehingga kita mau nyatakan bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat,
Bahkan apapun yang kita pikirkan, itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memberikan persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Kami sudah memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, bantu kami untuk mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Cici Koko kami. Bantu kami untuk memahami semuanya, Bapa. Kami juga berdoa buat Cici Koko kami yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Engkau berkati, Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur dan kami mau duduk manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan bersama, sekarang waktunya kita duduk diam, sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan. Nah, coba adik-adik kalian lihat ini ada gambar apa ya? Gambar apa adik-adik? Iya, gambar seorang anak yang sedang berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Coba adik-adik tahu nggak dia sedang mendoakan apa? Kalian tahu? Nah, ternyata nih adik-adik dia sedang mendoakan teman-temannya. Dia mendoakan teman-temannya yang sudah jauh dan sudah lama tidak ia temui. Ya, dia selalu mendoakan mereka, dia mengingat mereka, dan dia berdoa untuk mereka walaupun tidak lama tidak bersama-sama lagi. Nah, di Alkitab juga nih adik-adik ada seseorang yang selalu ingin mendoakan orang lain. Nah, firman Tuhan ini diambil dari kitab Filipi 1 ayat 1 sampai 7. Nah, adik-adik, tokoh ini adalah bernama Bapak Paulus. Siapa adik-adik? Iya, Bapak Paulus. Nah, kalian lihat Bapak Paulus ini sedang ada dalam penjara. Iya, betul. Nah, Bapak Paulus ini ada dalam penjara bukan karena dia berbuat jahat, tetapi
orang-orang tidak suka kepada dia karena Bapak Paulus ini menceritakan tentang Tuhan Yesus. Sehingga ia dimasukkan ke dalam penjara. Nah, walaupun di dalam penjara, apa yang dia lakukan adik-adik? Bapak Paulus berdoa. Bapak Paulus sedang berlutut dan berdoa. Dia selalu ingin mendoakan orang-orang yang pernah ia jumpai, yang pernah ia layani. Ya, Bapak Paulus selalu mengingat mereka dan selalu mendoakan mereka. Nah, adik-adik juga coba kalian setiap hari berdoa kan? Berapa kali coba kalian berdoa? Ada yang 2 kali, 3 kali. Wah, apa yang kalian doakan? Coba. Oh, doanya buat makan. Bisa. Terus apa lagi adik-adik? Doa? Oh, sebelum tidur. Iya. Nah, bukan itu saja ya, tapi adik-adik ya, kita mau berdoa juga buat, oh iya, ada yang berdoa buat mama, papa, adik, kakak, oma, opa. Iya, kalian mendoakan mereka semua ya. Tapi kita juga jangan lupa untuk mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan buat penciptaan Tuhan ya. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan buat pemeliharaan Tuhan. Tuhan sudah kasih kepada kita matahari ya, bunga-bunga yang indah, semua ciptaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita ya adik-adik. So, kita harus mengucap syukur. Sama seperti Bapak Paulus yang sudah memberikan contoh buat kita. Bapak Paulus ini memberikan teladan di mana dia selalu berdoa buat orang lain ya. Kita juga bisa berdoa untuk orang lain ya adik-adik. Kita bisa mendoakan pengemis misalnya, orang-orang yang sedang sakit ya, orang-orang yang dalam kesusahan. Kita harus mendoakan mereka. Nah, sama halnya nih adik-adik ya, seperti kita mendoakan siapa? Oikos kita ya. Siapa oikos? Orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita kasih tapi mereka belum mengenal Tuhan Yesus. Kita mau mendoakan mereka agar mereka juga menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, agar mereka juga menerima kasih Tuhan Yesus sama seperti kita ya adik-adik. Nah, Bapak Paulus juga tidak mendoakan untuk dirinya sendiri. Bapak Paulus berdoa buat orang lain bukan karena orang lain sudah berbuat baik kepadanya, tapi dia mau mengasihi di orang lain. Bapak Paulus mau mendoakan mereka karena Bapak Paulus mengasihi mereka. Ya, jadi adik-adik kita harus selalu berdoa buat orang lain juga. Jadi bukan buat diri kita sendiri aja, buat keluarga kita aja, ya. Tapi kita mau mendoakan orang-orang yang kita kasihi seperti oikos kita. Ya, jangan capek-capek nih adik-adik. Jadi adik-adik kita harus selalu setia berdoa kepada Tuhan untuk mendoakan oikos kita melalui doa 5 jari. Ya, adik-adik kita mau ya semuanya ya. Kita mau selalu mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan dan mendoakan orang lain, mendoakan oikos kita. Nah, adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalannya adalah 1 Tesalonika 5 ayat 17. Nah, gampang nih adik-adik, yaitu tetaplah berdoa. Kita ulangi yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Ya, bisa ya semua adik-adik ya. Baik adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau taat dengan firman Tuhan. Kita mau jadi pelaku firman Tuhan. Mari adik-adik, kita mau
berdoa. Kita mau tutup firman Tuhan, kita mau bersatu dalam doa. Mari kita Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu setia mengasihi kami. Tuhan, kami mau belajar untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Kami mau mengucap syukur buat setiap pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang lain. Kami mau berdoa buat oikos kami dan semua orang di sekeliling kami yang kami tahu Tuhan, kami harus doakan mereka. Tuhan, terima kasih. Kami mau menjadi pelaku firman dan kami mau selalu setia kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Oke, terima kasih Cici Nori untuk firman Tuhannya. Dan sehabis ini kita akan dengarkan pengumuman sama-sama. Cici persilahkan untuk Live Kids News. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing atau menggunakan QR Code dengan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor WA teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Dan bagi Mama Papa yang belum bergabung di WA grup kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Adik-adik, mari kita lihat pengumuman minggu ini. Kamis depan akan ada The Living Word Kids di YouTube channel Live Kids jam 10 pagi. Dan akan ditayangkan juga di media sosial Live Kids setelah jam 10 pagi ya. Nah, selanjutnya kabar gembira untuk adik kelas kanak-kanak yang sudah kelas 1 SD. Kalian bisa mengikuti ibadah onsite terbatas mulai minggu depan. Dengan syarat sudah divaksin COVID-19 2 kali, dalam keadaan sehat, dan sudah mengirimkan bukti sertifikat vaksin kedua kepada guru kelas. Untuk adik-adik yang belum dapat mengikuti ibadah onsite untuk minggu depan, kalian bisa mengikuti ibadah secara online di YouTube channel Live Kids jam 9 untuk bayi, batita, dan kanak-kanak, dan jam 9.30 pagi untuk kelas Pratama dan Madya. Sekian dan terima kasih. Oke, thank you Cici Oke. Nah, terakhir Cici ini mau ingatkan kembali kalau habis ini kita akan masuk ke dalam breakout room untuk ketemu, ngobrol, sharing sama Cici Koko Live Kids-nya ya. Jadi Cici ini mau ingatkan kembali bagi adik-adik yang namanya belum di-rename sesuai dengan kelasnya, dari Batita sampai kelas Madya, boleh dibantu ya. Mama, Papa, atau mungkin Cici Koko Live Kids-nya juga boleh bantu. Karena masih ada nih beberapa teman kita yang namanya Cici Uni belum tahu ini kelas mana ya. Atau kalau yang nama kelasnya ada di belakang, boleh dipindah ke depan. Misalnya di sini ada Graciela, Madya Umum 3. Nah itu Madya Umum 3-nya di depan, lalu underscore nama panjang. Seperti itu ya. Mana nih? Siapa yang belum di-rename? Ada Kenzo. Iya, siapa lagi? Ada Mei. Duh, Kenzo banyak nih. Kenzo mana nih? Harus lengkap soalnya yang ya. di sini Kenzo aja. Iya, pakai nama lengkap ya adik-adik. Biar nggak ketuker nanti Cici masukin breakout room-nya. Ada Josel. Siapa lagi nih? Oke, yuk segera siapa yang belum di-rename namanya? Oke, Mami. Siapa lagi?
Oke, selebihnya sudah. Josel Nanti Pratama, Josel. Josel Pratama ya. Oke. Ada Gio Asus, ini kelas berapa? Kelas apa maksudnya live kids-nya? Lalu ada Georgina atau Gladwin, ini juga kelas apa? Umum 3, umum 3. Oke. Sip, sebentar ya. Sampai di sini balik dulu nih. Tadi yang Juan masuk ke kanak-kanak 3 aja ya. Oke. Josel kelas berapa, Ci? Pratama. Pratama. Oke. Sebentar ya. Ini bantu dulu. Juan tadi Josel belum di Pratama. Oke, terima kasih udah banyak nih yang udah di rename. Kalau ada yang belum, boleh segera. Anak-anak 2, anak-anak 3. Anak-anak 1 juga udah nambah. 1, 3. Anak umum 3. Ada Kenzo Davian Adiga. Nah, ini kelas apa nih? Live Kids-nya. Kenzo apa namanya? Kenzo Davian Adiga. Pratama 3. Pratama 3. Oke. Oke. Olivia Natalia Santoso belum ada kelasnya. Oh, ada di depan. Ntar aku rubah ya. Oke. Sedikit lagi, kanak-kanak 3 tadi ada Princess, kanak-kanak sore. Oke, kanak-kanak sore ada Sherlyn ya. Oke, Adriel kanak-kanak 3. Giovan dan Gevariel, ini Geva Batita ya. Sorry, dimasukinnya ke Bayi Batita. Yang ada Grevaldi Nathan Setiawan 5C. Pratama berarti Madia berarti. Madia ya. Udah semua. Oke, udah semua. Michelle sama Mikaela? Josel, itu Josel. Josel udah. Josel Pratama. Josel udah. Ada Michelle dan Mikaela. Michelle banyak, Mikaela banyak ya. Gimana ya? Michelle and Mikaela. Nah, oh ini adik-adik. Michelle, Mikaela. Oke, nanti habis ini. Oke. Bukan, kalau Shannon udah. Ini beda lagi nih Michelle Mikaelanya. Ya wes, nanti habis ini Cici bantu. Kita akan masuk dulu ke breakout room. Tapi sebelumnya boleh adik-adik yang bisa nih kita open kameranya, kita foto sama-sama ya. Yuk. Mana nih? Oh, ada 4 halaman di tempatku, Ci Sarah. Kira-kira akan berapa kali kita foto? Boleh dibantu, Ci Sarah. 1, 2, 3. Bentar ya, bentar. Wait. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Senyum. Oke. Bentar, satu lagi Ketang. Bentar ya. Tahan, 1, 2, 3. Oke, good. Udah, Ci. Oke, tandanya ramai nih, Ci. Hari ini adik-adiknya semangat pada ibadah ya. Yuk, sebentar lagi kita akan masuk ke breakout room. Nanti sesuai dengan kelasnya masing-masing. Adik-adik tetap semangat. Dan nanti kalau sudah selesai,
bisa langsung leave meeting aja selesai dari breakout room ya. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Untuk adik-adik yang ibadah lewat YouTube, terima kasih adik-adik ya sudah ibadah di hari ini. Semoga bisa memberkati firman Tuhannya dan kita ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati ya.